Perkenalkan saya Risma Listiani dengan NIM 2104020126. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Apa itu logistik? Logistik adalah bagian dari manajemen supply chain atau rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran dan penyimpanan barang atau jasa dan informasi terkait yang efisien dan efektif dari titik asal ke titik konsumsi. Aktivitas yang melibatkan dari perpindahan barang ke tempat yang tepat pada waktu ke waktu dalam istilah yang disebut logistik atau distribusi. Tujuan logistik adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan hemat biaya melalui perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penyimpanan barang yang efisien. Proses ini terdiri dari beberapa fungsi yang harus dikelola dengan baik untuk membawa efektivitas dan efisiensi pada rantai pasokan organisasi. Fungsi utama logistik itu apa sih? Yang pertama ada order processing atau pemrosesan pemesanan. Ini adalah fungsi penting dalam operasi logistik. Dokumen pemesanan pembelian yang dilakukan oleh pembeli kepada pemasok adalah transaksi penting antara kedua pihak. Yang kedua, inventory control atau control inventories. Manajemen persediaan adalah penyimpanan persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan secara kebersamaan, biaya penyimpanannya harus serendah-rendahnya. Ini pada dasarnya adalah keseimbangan antara layanan pelanggan agar tidak kehilangan peluang besar dan biaya untuk memenuhi adalah sama. Yang kedua, warehousing atau pergudangan. Pergudangan adalah proses penyimpanan barang jadi sampai barang tersebut dijual. Ini merupakan hal yang penting dalam operasi logistik di sebuah perusahaan. Efektivitas pemasaran organisasi tergantung pada keputusan yang tepat tentang pergudangan. Yang keempat, transportasi. Ketika pemesanan dilakukan, proses dilanjutkan sampai barang dipindahkan secara fisik ke tempat pelanggan. Perpindahan fisik barang dilakukan melalui berbagai moda transportasi. Yang kelima, material handling and store atau penanganan dan penyimpanan material. Sistem penyimpanan penting untuk memanfaatkan ruang secara maksimum dalam sebuah luasan gudang tertentu. Sistem penanganan material harus mendukung sistem penyimpanan untuk mempergerakan cepat penyimpanan dan pengambilan barang termasuk barang masuk dan keluar dari gudang. Kecepatan pergerakan inventaris di seluruh rantai pasokan bergantung pada metode penanganan material. Yang keenam, packaging atau pengemasan. Pengemasan logistik adalah elemen penting dalam distribusi fisik suatu produk yang mempengaruhi efisiensi sistem logistik. Kemasan memainkan peran penting dalam perlindungan kerusakan, kasus penanganan material, dan penghematan ruang penyimpanan. Dan yang ketujuh, information atau informasi. Logistik pada dasarnya adalah aktivitas pergerakan inventaris berbasis informasi di seluruh rantai pasokan. Oleh karena itu, sistem informasi berperan penting dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Penggunaan alat TI untuk identifikasi informasi, akses, penyimpanan, analisis, pengambilan, dan dukungan keputusan yang penting di antara fungsi logistik membantu perusahaan bisnis untuk meningkatkan daya saing. Apakah Anda pernah pikir bagaimana barang pesanan Anda dari toko online bisa sampai ke tangan Anda tepat waktu? Atau bagaimana supermarket bisa tampak penuh dengan barang-barang yang segar setiap hari? Semuanya ini tidak lepas dari yang namanya manajemen logistik. Di sini kami akan membahas tentang pengertian manajemen logistik, fungsi utamanya, dan strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan sistem logistik. Yang pertama, apa itu manajemen logistik? Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien yang efektif dari pergerakan dan penyimpanan barang
layanan dan informasi terkait, mulai dari titik asal hingga konsumen akhir. Definisi ini menyoroti bagaimana manajemen logistik memainkan peran penting dalam memastikan rantai pasok beroperasi secara lancar dan efisien. Tujuan dari manajemen logistik adalah untuk mencapai efisiensi maksimal dalam rantai pasok dan memastikan kepuasan pelanggan. Ini melibatkan pengelolaan persediaan dengan tepat, transportasi yang efisien, dan pengiriman yang tepat waktu. Manajemen logistik juga bertujuan untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. 4. Peran strategis manajemen logistik dalam bisnis. Manajemen logistik memainkan peran strategis dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Yang pertama ada optimalisasi rantai pasok. Manajemen logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik di dalam rantai pasok meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu tunggu, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Manajemen logistik berperan dalam memantau persediaan dengan tepat, memprediksi permintaan, dan menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Dan yang ketiga, pengiriman dan distribusi. Manajemen logistik memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat waktu ke tujuan yang tepat. Pengiriman yang efisien membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Manajemen logistik mencari cara-cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Komponen utama dalam manajemen logistik. Manajemen logistik terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diatur dengan baik agar berjalan dengan lancar. Komponen-komponen ini mencakup yang pertama, transportasi. Transportasi merupakan bagian penting dari rantai pasok yang menghubungkan ke titik asal dengan tujuan akhir. Memilih metode transportasi yang tepat seperti darat, laut, udara, atau kereta api berdampak pada kecepatan dan biaya pengiriman. Yang kedua, pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan mencakup pemantauan stok, pemesanan ulang, dan penyimpanan yang efisien. Sistem pengelolaan persediaan yang baik membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan bisnis. Dan yang ketiga, pergudangan dan distribusi. Pergudangan adalah tempat penyimpanan sementara untuk persediaan sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Distribusi yang efisien memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kondisi yang baik. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu kasus dari PT Dinamika Distribusi. Dalam PT Dinamika Distribusi ini ialah sebuah proses distribusi barang konsumen yang menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan hingga barang elektronik. Mereka memiliki lebih dari 50 truk distribusi yang setiap harinya melakukan pengiriman barang ratusan ke toko di seluruh Indonesia. Namun, PT Dinamika Distribusi menghadapi masalah yang besar. Dalam pengelolaan logistiknya, mereka seringkali mengalami penundaan dalam pengiriman, stok yang berlebihan di gudang, dan sulitnya melacak posisi truk distribusi secara real time. Untuk mengatasi masalah ini, PT Dinamika Distribusi memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam manajemen logistiknya. Yang pertama ada sistem manajemen gudang atau disingkat WMS. Untuk mengatasi masalah stok yang berlebihan di PT Dinamika Distribusi mengimplementasikan WMS. Sistem ini membantu mereka dalam mengontrol stok dan memprediksi kebutuhan stok, sehingga mereka bisa menghadapi kelebihan atau kekurangan stok.
Dan yang kedua ada Fleet Management System atau yang disingkat VMS. Untuk melacak posisi truk distribusi secara real time dan merencanakan rute pengiriman yang efisien, PT Dinamika Distribusi mengimplementasikan FMS. Sistem ini juga membantu mereka dalam menghemat bahan bakar dan mengurangi waktu pengiriman. Yang ketiga, manajemen hubungan dengan pemasok SRM. Untuk memastikan ketersediaan barang dari pemasok, PT Dinamika Distribusi menerapkan SRM. Dengan SRM, mereka bisa bekerja lebih dekat dengan pemasok dan memastikan bahwa barang yang dibutuhkan selalu tersedia. Dengan penerapan strategi-strategi ini, PT Dinamika Distribusi berhasil mengatasi masalah mereka dalam manajemen logistik. Mereka kini dapat melakukan pengiriman barang secara tepat waktu, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kini, PT Dinamika Distribusi menjadi contoh sukses manajemen logistik yang efektif dan efisien. Halo guys, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.